Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur apa sih teks prosedur itu? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, teks prosedur itu apa ya? Jangan berlama-lama, mari kita bahas apa itu teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur atau teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi di teks prosedur ini nanti ada arahan-arahan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa saja? Nah, teks prosedur ini diantaranya ada teks cara membersihkan tangan dengan baik dan benar. Kemudian teks membuat pesawat terbang dari kertas. Kemudian teks cara penggunaan komputer dan lain-lain. Jadi teks prosedur ini contohnya diantaranya bagaimana sih cara membersihkan tangan yang baik. Nah, nanti di situ ada tuh langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian membuat pesawat terbang dari kertas. Nah, tahapan-tahapannya ada, nanti dijelaskan. Kemudian cara penggunaan komputer. Nah, nanti juga dijelaskan di teks prosedur ini bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik dan benar. Nah, itu adalah contoh teks prosedurnya. Sekarang, apa sih tujuan dibuat teks prosedur itu? Tujuannya dibuat teks prosedur itu untuk apa? Nah, tujuan dibuat teks prosedur, tujuan utamanya yaitu agar memudahkan pembaca supaya mengikuti langkah-langkah atau cara maupun perintah dari isi teks yang disampaikan si penulis sesuai dengan keinginan si pembaca. Jadi tujuan utamanya itu memudahkan pembaca untuk mengikuti langkah-langkah yang diinginkan. Kalau tadi misalnya cara membuat pesawat, berarti langkah-langkah dalam membuat pesawat seperti apa. Kemudian tadi teks prosedur mencuci tangan yang baik dan benar, jadi ada tahapannya. Nah, supaya memudahkan tujuan untuk mencuci tangan yang benar, nanti ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Kalian harus ingat-ingat ya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, contohnya seperti apa? Tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Nah, tambahkan gula. Nah, di situ juga sudah ada unsur kalimat perintah, tambahkan gula. Berarti kita harus menambahkan gula. Kemudian aduklah sampai rata. Berarti kita disuruh mengaduk sampai rata. Nah, itu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi di teks prosedur ini akan ada kalimat-kalimat perintah ya. Kemudian menggunakan kata keterangan. Nah, contohnya biarkan selama 3 menit agar mie mengembang. Ya, itu adalah kata keterangan. Keterangannya apa keterangan? Nah, keterangan waktu selama 3 menit.
dibiarkan. Supaya apa? Supaya mie-nya mengembang. Nah, itu adalah kata-kata keterangan atau kalimat keterangan ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata konjungsi atau penghubung. Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu kata-kata konjungsi atau penghubung. Di antaranya ada selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. Nah, kata konjungsi ini sering kali digunakan pada teks prosedur ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang keempat, menggunakan bilangan urutan. Contohnya 1 urutannya apa? 2 langkahnya apa? 3 langkahnya apa? Atau menggunakan pertama kalian tuang air ke dalam, kedua kalian, nah itu, atau ketiga, nah itu adalah menggunakan bilangan urutan ya pada teks prosedurnya. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu diantaranya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, yang kedua menggunakan kata keterangan, yang ketiga menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung, dan yang keempat menggunakan bilangan urutan. Nah, lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur juga memiliki struktur. Di antaranya apa saja ya? Nah, harus kalian ingat-ingat ya. Struktur teks prosedur yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk apa? Nah, tadi untuk mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian cara memasak mie yang baik yang benar, atau cara untuk menggunakan komputer dengan baik dan benar, bisa seperti itu. Kemudian, bahan atau alat. Nah, untuk bahan atau alat ini tidak semua teks prosedur menggunakan bahan atau alat ya. Kalau kalian mau membuat sesuatu, misalnya mau membuat susu atau mau membuat kue, nah itu mungkin menggunakan struktur yang kedua ini, mencantumkan bahan atau alat, bahannya apa saja, kemudian alatnya apa saja. Tapi kalau kalian menemukan teks prosedur penggunaan sesuatu atau penggunaan alat, itu kalian tidak akan menemukan struktur bahan dan alat ini ya. Jadi tidak semua teks prosedur ada bahan atau ada bagian yang menunjukkan bahan atau alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah teks prosedur ini adalah inti dari teks prosedurnya. Jadi di situ nanti akan dijelaskan tahapan-tahapan, langkah-langkahnya atau cara-caranya ya. Nanti akan dijelaskan di bagian langkah-langkah teks prosedur. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup ini biasanya dituliskan dengan kalimat penutup. Penutupnya seperti apa? Mie sudah jadi dan siap untuk disantap. Kemudian silakan dicoba. Nah, itu adalah bagian penutup. Oke, supaya kita lebih mudah dalam memahami struktur teks prosedur, mari kita lihat contoh teks prosedur ya. Nah, cara membuat mie instan dengan benar. Nah, ini adalah tujuannya. Ini bagian tujuan teks prosedur. Nah, kemudian yang pertama, didihkanlah air terlebih dahulu. Nah, di sini ada nggak bagian bahan dan alat? Nah, tidak ada kan? Nah, kalau ini berarti dia bukan teks prosedur untuk membuat sesuatu yang rumit ya. Jadi tidak menggunakan bahan dan alat.
Tahapan yang pertama, didihkan air terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk ke langkah-langkahnya. Kedua, selanjutnya masukkanlah mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Selanjutnya atau kemudian, masukkanlah bumbu ke dalam tempat yang berbeda. Selanjutnya, setelah mie instan sudah matang, tuangkanlah ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu tersebut. Kelima, langkah terakhir, aduk hingga rata. Dan mie siap dihidangkan selagi hangat. Nah, mari kita cek ciri-ciri dari teks prosedur ya dan strukturnya. Di sini yang tadi Bapak jelaskan, cara membuat mie instan dengan benar itu adalah tujuan dari teks prosedur. Kemudian langkah-langkahnya itu dari pertama didihkan air sampai langkah terakhir aduk hingga rata. Itu adalah bagian langkah-langkah teks prosedurnya. Dan yang keenam ini adalah bagian penutupnya. Mie siap dihidangkan selagi hangat. Nah, itu adalah bagian penutupnya. Jadi, di contoh teks prosedur ini tidak terdapat struktur, bagian, bahan, dan alat. Jadi tidak terdapat ya. Jadi tidak ada bagian, bahan, dan alat di teks prosedur ini. Nah, kemudian mana sih kata-kata konjungsi itu? Nah, kalian menemukan? Ya, yang kedua ada tuh selanjutnya. Nah, kemudian di bagian ketiga, di bagian keempat selanjutnya. Nah, itu adalah kata konjungsi. Ya. Kemudian kalimat perintah. Pola kalimat perintah. Nah, pertama, didihkanlah. Jadi kita disuruh untuk mendidihkan air. Masukkanlah. Nah, kita disuruh memasukkan. Kemudian sama yang ketiga juga. Kemudian di tahapan yang keempat, tuangkanlah. Nah, itu adalah kata perintah ya. Jadi teks prosedur ini sudah memiliki ciri-ciri dan struktur teks prosedur yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, anak-anak, kita masuk ke bagian kuis aku bisa. Nah, aku bisa. Ya, kalian pasti bisa. Apa saja kuisnya? Kalian perhatikan ya. Dan kalian jawab jawabannya saja. Kalian langsung kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak ya, seperti biasa. Baik. Kuis yang pertama, teks prosedur disebut juga dengan, apa sih teks prosedur itu disebut juga dengan apa? Nama lain teks prosedur. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat imperatif artinya. Kalimat imperatif itu apa? Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, yang ketiga, teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai disebut dengan apa ya? Nah, ciri-ciri dari teks prosedur ada 3, yaitu apa saja sih ciri-cirinya? Bisa kalian sebutkan. Nah, kalau kalian sudah menjawab pertanyaan ini, silakan kalian kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak ya. Ingat, jangan lupa untuk mengirimkan ya. Karena dari sini Bapak akan tahu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak berikan. Dan tetap semangat untuk belajar, tetap rajin membaca, tetap rajin mencatat pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan jangan bosan untuk menyimak video pembelajaran yang sudah diberikan. Baik anak-anak, mungkin sampai sini pertemuan kita pada hari ini.
Mari kita akhiri dengan membaca istighfar, doa penutup majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke WhatsApp pribadi Bapak, oke? Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.